Hari ini di Reskrimum Polda Sumatera Utara memeriksa AKBP Ahirudin Hasibuan sebagai saksi atas kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya. Lalu apa informasi terkini dari Polda Sumatera Utara? Ada rekan kami Nofri Afandi. Nofri, bagaimana dengan jalannya pemeriksaan terhadap AKBP Ahirudin? Ya, Safira dan juga pemirsa, pemeriksaan AKBP Ahirudin Hasibuan mengenai kelengkapan berkas untuk kasus anaknya yang menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap Ken yang merupakan seorang mahasiswa di Manchester, Inggris yang tinggal di Kota Medan. Saat ini masih tengah berlangsung. Diinfokan dari pihak Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa sebentar lagi pemeriksaan akan segera usai begitu dan akan segera dilakukan konferensi pers apa hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh ataupun terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan, di mana memang ia menjadi salah satu saksi untuk memberikan keterangan lebih lengkap terkait anaknya yang menjadi tersangka. Namun ia juga dicopot dari jabatannya sebagai KBO di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara karena tersangkut kasus membiarkan anaknya melakukan tindakan kriminal, sehingga ia pun dicopot dari jabatannya pada 3 April kemarin. Kemudian dilakukan penempatan khusus sebagai sanksi selama 30 hari. Dan kami informasikan secara Safira dan juga pemirsa, saat ini saya tidak berada di Polda Sumatera Utara, melainkan di lokasi kediaman AKBP Ahirudin Hasibuan yang berada di Jalan Guru Sinumba Raya, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, di mana rumah dari AKBP Ahirudin Hasibuan sendiri berada di depan saya yang merupakan berjarak sekitar 50 meter dengan lokasi di belakang saya saat ini, yaitu gudang solar ilegal yang diduga merupakan milik dari AKBP Ahirudin Hasibuan. Yang mana memang hingga saat ini pihak Polda Sumatera Utara masih tengah menelusuri ataupun masih terus memeriksa berbagai saksi, lurah maupun kepala lingkungan di sekitar lokasi ini untuk memastikan apa benar gudang solar BBM ilegal ini memang benar milik AKBP Ahirudin Hasibuan. Yang mana nantinya dari temuan ini akan menjadi penelusuran lebih lengkap lagi terkait kasus yang memang ini selain dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, yang mana juga mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh AKBP Ahirudin Hasibuan juga menjadi polemik karena terakhir kali dilaporkan pada 2021 kemarin dengan total sekitar 467 juta rupiah yang dianggap janggal dengan harta yang saat ini terlihat dimiliki ataupun sering dipamerkannya di media sosial. Dan untuk itu Polda Sumatera Utara pun melalui Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Sumatera Utara terus menelusuri bagaimana kasus dari bisnis yang diduga ilegal dan diduga milik dari AKBP Ahirudin Hasibuan dan juga mengenai flexing ataupun harta kekayaan yang kerap dipamerkan. Dan memang hingga saat ini untuk kasus penganiayaan ini masih diterapkan ataupun ditetapkan satu orang tersangka, yaitu anak dari AKBP Ahirudin Hasibuan yang berinisial AH, dan terus dilakukan pemeriksaan berbagai saksi, yang mana saat ini sudah sekitar lebih dari 10 saksi yang diperiksa oleh pihak Polda Sumatera Utara untuk mengungkap kasus ini. Dan kami juga melihat di sekitar lokasi ini ada sebuah semacam kafe begitu yang saat ini tengah banyak sekali penyidik dari pihak kepolisian yang tengah memeriksa berbagai pihak. Kami belum mengetahui pihak-pihak mana saja yang tengah diperiksa, yang tentunya kami melihat di situ ada lurah dari lokasi tempat saya mengabarkan saat ini dan juga kepala lingkungan yang tengah dilakukan penyidikan oleh tim dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara. Kami juga mendapatkan informasi tadi sekitar siang tadi bahwa ibu dari Ken Admiral juga mengunjungi Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, namun kami belum mengetahui apa tujuan dari kedatangan dari ibu ataupun keluarga dari korban Ken Admiral yang saat ini tengah berada di Manchester, Inggris untuk menempuh pendidikan. Dan juga diketahui saat ini Ken sendiri terancam kasus penganiayaan dengan hukuman penjara 5 tahun dan untuk ayahnya sendiri masih diterapkan sanksi kode etik Polri, yang mana saat ini ia dikenakan pasal 13 huruf M Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Memang tadi kami sempat menanyakan kepada Kabid Humas Polda Sumatera Utara apakah ada kemungkinan nantinya terkait kasus pembiaran anaknya melakukan tindakan kriminal ini bisa juga menyangkut AKBP Ahirudin Hasibuan menjadi seorang tersangka dalam kasus pidana ini. Ia menyatakan bisa saja, namun ini masih terus ditelusuri oleh pihak kepolisian. Tentunya harus menjalani sidang kode etik terlebih dahulu dan apakah memang nanti akan ada tersangka baru akan segera diinformasikan kepada awak media. Mungkin sementara demikian yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa di rumah. Saya kembalikan ke Sira di Jakarta.
Novria Fandi mengabarkan langsung dari Medan, Sumatera Utara, tepatnya tadi di gudang BBM yang sempat